warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Yolanda Mardayahya dalam Info Riau edisi ke-70. Pada edisi kali ini kami menyajikan sejumlah informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Ini dia Info Riau selengkapnya. Berita awal pekan ini penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Riau oleh Wakil Menteri ATR BPN. Ini dia Info Riau selengkapnya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia didampingi Gubernur Riau menyerahkan 500 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kota Pekanbaru. Sertifikat tanah tersebut diserahkan secara simbolis kepada 10 masyarakat Kota Pekanbaru di Auditorium HM Rusli Zainal, kantor PUPR pada Senin 8 Januari 2024. Wakil Menteri berharap agar kegiatan penyerahan sertifikat tanah ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Riau untuk bisa melaporkan tanahnya agar bersertifikat. Penyerahan 500 sertifikat tanah tersebut merupakan hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2023 yang mana Kota Pekanbaru mendapatkan target sebanyak 4.090 bidang tanah dan telah berhasil 100% disertifikat. Kak Kanwil dan Kak menyerahkan 500 sertifikat hasil PPSL pendaftaran tanah sistematis lengkap dari 4.000 sekian yang tahun ini diselesaikan di Tadi sudah bicara juga dengan KPD. Tahun depan akan kita masifkan lagi program sertifikasi Pekanbaru agar Pekanbaru menjadi kota lengkap, sehingga tidak ada lagi tanah yang ada gap atau overlap dan jauh dari mafia tanah. Rapat koordinasi bersama Forkopimda Riau terkait kesiapsiagaan pemerintah kabupaten kota dalam menghadapi bencana banjir. Ini dia Info Riau selengkapnya. Gubernur Riau memimpin rapat koordinasi dengan Forkompinda dan Bupati Wali Kota Seriau terkait penanganan banjir. Setidaknya 10 daerah dari 12 kabupaten kota saat ini mengalami bencana banjir. Ada 11 poin arahan Gubernur Riau dalam penanganan bencana banjir yang sifatnya segera. Gubernur Riau menjelaskan dalam penanganan banjir perlu kolaborasi semua stakeholder yang ada. Kita melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka untuk lebih mengefektifkan bantuan-bantuan terhadap dampak-dampak banjir yang masih terjadi di berbagai daerah. Jadi dari berbagai laporan, kalau saya lihat semuanya sudah bisa berjalan dengan cukup baik, efektif. Walaupun di beberapa daerah membutuhkan bantuan-bantuan dari provinsi, khususnya terhadap bantuan makanan. Kita juga masih punya cadangan pangan dari pemerintah daerah dan beberapa daerah sudah kita salurkan. Kemarin Kampar, ini juga kemarin minta. Dan pada prinsipnya kalau saya lihat tadi tidak ada yang terlalu bermasalah, semua bisa berjalan. Karena posko-posko juga masih berdiri semua, bahkan di beberapa tempat seperti tadi di Pelalawan apa di mana untuk dia memperpanjang masa daruratnya. Ini juga satu langkah yang tentunya dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi supaya mudahnya bantuan-bantuan itu datang. Gubernur Riau menjadi keynote speech pada Seminar Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai di Universitas Islam Riau. Ini dia Info Riau selengkapnya. Gubernur Riau menghadiri Seminar Kebangsaan dan Deklarasi Pemilu Damai dengan tema Pemilu Cerdas Indonesia Berjaya yang ditaja oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau pada Jumat 12 Januari 2024. Di kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyambut baik dan memberikan apresiasi untuk Universitas Islam Riau. Pasalnya, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan memotivasi agar masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara cerdas. Harus dari diri kita semua kalau kita ingin mendapatkan pemilu yang cerdas, yang kalian katakan tadi. Oleh karena itulah pendidikan politik ini menjadi sangat penting bagi kita. Tidak boleh ditanamkan kebencian sedikit pun. Siapapun yang ada di ruangan ini bebas untuk memilih. Kalau kita punya sekarang calon, ada 3 calon presiden. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada juga Pak Anies Baswedan. Siapapun berhak untuk menentukan pilihan dan tidak boleh ada yang mengintervensi. Karena itulah demokrasi.
Harusnya ini yang kita tanamkan di dalam diri kita semua. Jadi saya ingin kepada adik-adik sekalian, kalau memang kita melakukan seminar untuk mendapatkan sebuah pemilu yang cerdas, mulai dari diri kita di sendiri. Pertahankan idealisme kalian. Jangan pernah terpengaruh oleh godaan uang sedikit pun. Kuncinya adalah kejujuran, sportivitas. Kalau kita ingin mendapatkan pemilu yang cerdas. Tidak ada kata lain, saling menghargai, saling menghormati. Derajat kita semua sama. Inilah yang harus kita bangun. Tetapi kalau mulai kita sudah membangun dengan narasi-narasi kebencian, tidak akan mungkin bisa kita mendapatkan itu. Makanya saya berharap ini lahir dari kampus-kampus seperti ini. Kalian itulah yang memiliki idealisme-idealisme. Saya sampai hari ini, termasuk anak saya didik seperti itu. Peninjauan bencana banjir oleh Gubernur Riau di Kabupaten Pelalawan. Ini dia info Riau selengkapnya. Banjir masih menggenangi Jalan Lintas Timur kilometer 75-76, tepatnya di Desa Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Minggu 14 Januari 2024, Gubernur Riau bersama Forkompinda turun dan melihat langsung kondisi banjir, sembari berdiskusi dengan sejumlah warga dan pengendara yang terdampak banjir. Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat mulai 22 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024 atau selama 40 hari. Gubernur Riau mengajak seluruh elemen untuk bergerak bersama meringankan beban masyarakat yang terdampak. Jadi kondisi ini boleh dikatakan bukan siklus 5 tahun, tapi siklus 20 tahun. Dan ini memang agak ekstrim kondisinya. Kita juga di mana-mana yang kita lihat kemarin, termasuk di Rantau Kopar juga kondisinya naik tinggi. Oleh karena itulah kita ya memang prihatin, status pun ada beberapa daerah kabupaten itu yang meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat. Kita yang di provinsi ini dengan status siaga darurat itu mulai tanggal 22 Desember kemarin sampai 31 Januari, selama 40 hari. Tapi kita lihat perkembangan ini semua nanti, kalau tadi informasi dari BMKG, ini masih akan terjadi situasi seperti ini sampai akhir Januari. Saya juga mengimbau banyak kondisi-kondisi anak-anak kita di beberapa tempat itu ada yang kemarin korban, mungkin juga tolong diingatkan kepada anak-anak kita, masyarakat kita, jangan sampai terjadi juga di Pelalawan. Bahkan kemarin di Rantau Kopar itu, kalau informasi yang jadi ada juga orang yang memanfaatkan kondisi yang terjadi seperti ini, mengambil barang orang lain. Nah, ini juga harus hati-hati. Dalam kondisi keprihatinan ini ya kita memang harus semuanya bergerak bersama-sama. Saya kira ini situasi yang tidak bisa kita duga semua terjadi seperti ini. Kita dari provinsi hanya bisa memberikan ya bantuan-bantuan seperti yang harusnya memang kita lakukan. Kepada masyarakat kita harapkan semua ya bersabar dengan kondisi yang ada ini. Yakinlah Pak Bupati juga, kita juga dari provinsi berupaya keras untuk melakukan bagaimana situasi ini bisa menjadi lebih baik. Berita akhir pekan ini penyerahan bantuan beras cadangan pangan Provinsi Riau. Ini dia info Riau selengkapnya. Gubernur Riau menyerahkan bantuan 10 ton beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Pelalawan. Gubernur Riau menyampaikan saat ini pemerintah telah berupaya menyediakan dapur umum, lokasinya tidak hanya di Komplek Perumahan Bakti Praja Pangkalan Kerinci, namun juga ada di beberapa titik lokasi lainnya. Makanya kita juga sampai memberikan bantuan-bantuan ini tadi, dan terakhir kita ada di lokasi posko, termasuk dapur umum. Di dapur umum ini pun tadi kita lihat bagaimana sistem masak juga cukup baik. Bahkan masyarakat yang ikut mengungsi pun ikut semangat dia sama-sama masak. Nah, ini memperlihatkan bahwa rasa kebersamaan itu terlihat ada di sini. Situasi ini cepat bisa turun airnya sehingga kita bisa kembali hidup dalam kondisi normal. Demikian info Riau edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan info Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya dan seluruh tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.